Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ega Thalia Dewanda dengan NIM 21010200015. Lalu ada Muhammad Nelal Fahmi dengan NIM 21010200021. Dan saya sendiri, Ratri Raditya Ningrum dengan NIM 21010200022. Jadi, di sini kita akan membahas tentang Keraton Mangkunegaran yang dibagi menjadi 3 topik bahasan, yaitu asal-usul Keraton Mangkunegaran, raja-raja di Keraton Mangkunegaran, lalu benda peninggalan dan bagian keraton. Asal-usul Keraton Mangkunegaran. Asal-usul Mangkunegaran bersumber dari Perjanjian Salatiga. Saat itu, berdasarkan catatan sejarah pada 17 Maret 1757, sejumlah pihak berkumpul di Salatiga. Inisiator digelarnya pertemuan di Salatiga adalah VOC, pihak penjajah Belanda. Dari penyelenggaraan pertemuan di Salatiga itu, lahirlah sebuah kesepakatan dan keputusan yang dikenal sebagai Perjanjian Salatiga. Inti dalam Perjanjian Salatiga tersebut adalah pengakuan terhadap Raden Mas Said sebagai Pangeran Merdeka. Menyertai pengakuan terhadap Raden Mas Said sebagai Pangeran Merdeka, diberikanlah kepadanya suatu wilayah otonom. Daerah otonom yang menjadi kekuasaan Pangeran Raden Mas Said tersebut berstatus kadipaten, disebut atau diistilahkan sebagai Praja Mangkunegaran. Sebagai penguasa yang merdeka atau otonom dari wilayah Praja Mangkunegaran, Raden Mas Said mendapatkan penyematan gelar terhadap dirinya, yaitu sebagai Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Pusat kedudukan dan kekuasaannya adalah berada di Puro Mangkunegaran. Puro atau Keraton Mangkunegaran didirikan dan dibangun di sisi sebelah selatan aliran Kali Pepe, masuk ke dalam kawasan Keprabuan Banjarsari, Surakarta. Dalam perjanjian, tercantum bahwa Mangkunegaran merupakan wilayah kekadipatenan yang posisi kekuasaannya berada di bawah Kasunanan dan Kasultanan, sehingga penguasa Mangkunegaran tidak memiliki hak penyematan gelar Sunan ataupun Sultan. Gelar yang disematkan kepada penguasa Kadipaten Mangkunegaran adalah Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Merujuk sejarah antara 1757 sampai 1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang diberikan hak menguasai wilayah serta memiliki tentara sendiri yang kedudukannya independen dari Kasunanan Surakarta. Wilayah kekuasaan Kadipaten Mangkunegaran mencakup beberapa daerah. Di antaranya di bagian utara kota Surakarta terdapat Kecamatan Banjarsari, kemudian seluruh daerah di Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Wonogiri. Termasuk juga di dalamnya sebagian daerah di Kecamatan Ngawen serta Kecamatan Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta. Secara keseluruhan, wilayah Kadipaten Mangkunegaran tersebut hampir mencapai 50% dari wilayah kekuasaannya Kasunanan Surakarta. Terbaginya kekuasaan wilayah di daerah Surakarta serta beberapa daerah sekitarnya awal mulanya bersumber dari Perjanjian Giyanti. Giyanti adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 1755, sekitar 2 tahun sebelum lahirnya Perjanjian Salatiga. Dalam Perjanjian Giyanti, terjadi pembagian bekas wilayah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram menurut Perjanjian Giyanti terbagi menjadi 2 kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sunan Pakubuwono III, sementara Kasultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Pada pertemuan untuk melahirkan Perjanjian Giyanti yang berisi pembagian wilayah Kesultanan Mataram, saat itu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo tidak diikutkan. Merasa kecewa, Pangeran Sambernyowo meradang dan melawan.
kekecewaan Raden Mas Said tak juga bisa diredakan atau diredam. Bahkan ia semakin gencar melakukan penyerangan, baik kepada Hamengkubuwono I di Kasultanan Yogyakarta maupun kepada Pakubuwono III di Kasunanan Surakarta, serta VOC penjajah Belanda. Seperti diketahui bahwa Raden Mas Said adalah putra Pangeran Arya Mangkunagara, dan Pangeran Arya Mangkunagara merupakan putra tertua dari Sunan Amangkurat IV. Sunan Amangkurat IV sendiri adalah sosok penguasa di Kesultanan Mataram yang dibuang oleh VOC ke Sri Lanka. Di saat Raden Mas Said melakukan perlawanan itu, VOC merasa kewalahan dan tidak mampu menaklukkannya. Sehingga, sebagai siasatnya, VOC menawarkan jalan damai kepada Raden Mas Said melalui pertemuan di Salatiga yang kemudian melahirkan Perjanjian Salatiga. Lalu, ada Raja-Raja Keraton Mangkunagaran. Yang pertama, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I dengan nama aslinya Bendara Raden Mas Said yang lahir pada 7 April 1725. Kedua, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran II dengan nama aslinya Bendara Raden Mas Sulama yang lahir pada 5 Januari 1768. Yang ketiga, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran III dengan nama aslinya Bendara Raden Mas Sarengat, lahir pada 16 Januari 1803. Yang keempat, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran IV dengan nama asli Bendara Raden Mas Sudira yang lahir pada 3 Maret 1811. Yang kelima, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran V dengan nama asli GRM Sunita yang lahir pada 16 April 1855. Yang keenam, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran VI yang nama aslinya PRM Suyitno yang lahir pada tanggal 1 Maret 1857. Ketujuh, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran VII dengan nama asli PRM Surjo Suparto yang lahir pada 12 November 1885. Yang kedelapan, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran VIII dengan nama asli PRM Saroso Noto Suparto yang lahir di 1 Januari 1920. Yang kesembilan, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran IX dengan nama asli GPH Sujiwokusumo yang lahir pada 18 Agustus 1951. Dan yang terakhir, ada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran X dengan nama asli Gusti Pangeran Haryobre Cakrahutomo Wirasujiwo yang lahir 29 Maret 1997. Bagian-bagian keraton. Secara arsitektur, Pura Mangkunagaran memiliki bagian-bagian yang menyerupai keraton, yaitu memiliki pamedan, pendopo, peringgitan, dalem, dan kaputren yang dikelilingi oleh tembok tinggi yang kokoh sejak zaman dahulu. Untuk memasuki Pura Mangkunagaran akan melewati sebuah gapura hijau. Selanjutnya akan tampak pamedan, yaitu lapangan hijau tempat latihan prajurit pasukan Mangkunagaran. Di sebelah timurnya terdapat bangunan kavaleri artileri. Kemudian yang kedua, saat pintu gerbang kedua menuju halaman dalam, berdiri pendopo ageng yang berukuran 3.500 meter persegi. Bangunan ini berbentuk joglo. Pendopo ini dapat menampung kurang lebih 5-10.000 orang. Pendopo terbesar di Indonesia. Tiang-tiang kayu berbentuk persegi yang menyangga atap joglo diambil dari pepohonan yang tumbuh di hutan. Seluruh bangunan ini didirikan tanpa menggunakan paku. Terdapat hal yang menarik di pendopo ini yaitu warna kuning dan hijau. Yang mendominasi pendopo adalah warna pari anom yang merupakan warna khas keluarga Mangkunagaran. Di bagian langit-langit pendopo terbentang batik Kumudowati. Terdapat
8 kotak di mana bagian tengahnya masing-masing memiliki warna dan arti yang berbeda. Kuning yang berarti mencegah rasa kantuk, biru mencegah musibah, hitam mencegah rasa lapar, hijau mencegah frustasi, putih mencegah pikiran seks birahi, orange mencegah perasaan takut, merah mencegah kejahatan, dan ungu mencegah pikiran jahat. Setelah itu, di pendopo juga terdapat 3 buah gamelan. Ketiga gamelan ditutup oleh kain dan digunakan pada waktu-waktu tertentu. Gamelan-gamelan tersebut bernama Lipursari yang ditabuh setiap hari Rabu untuk latihan tari. Kiai Seton yang terdiri dari Kiai Segoro Windu, Kiai Pamardasi, dan Kiai Baswara ditabuh setiap hari Sabtu, dan Kiai Kenyut Mesem yang ditabuh pada upacara pernikahan dan kenaikan tahta. Selanjutnya, yang ketiga, tepat di belakang pendopo terdapat peringgitan. Bangunan ini berbentuk kutub ngambang. Peringgitan digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Di tempat ini juga terdapat foto KGP AA Mangkunegara 9 beserta KGP Mangkunegara 9. Keempat adalah Dalam Ageng, sebuah bangunan berbentuk limasan yang memiliki luas kurang lebih 1000 meter persegi. Saat ini, Dalam Ageng berfungsi sebagai museum. Selain memamerkan petanen, tempat persemayaman Dewi Sih berlapiskan tenunan sutera yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Museum ini juga memamerkan perhiasan, senjata-senjata, pakaian-pakaian, medali-medali, perlengkapan wayang, uang logam, gambar adipati-adipati Mangkunagaran, serta berbagai benda-benda seni. Di dalam bangunan ini terdapat peraturan bagi setiap pengunjung, yaitu dilarang untuk memfoto atau menyentuh setiap benda dan bagian dari arsitektur bangunan. Selain itu, para pengunjung diharuskan melepas alas kaki agar kebersihan di tempat tersebut tetap terjaga. Selanjutnya, yang kelima, di belakang Dalam Ageng terdapat Keputren, yakni tempat kediaman keluarga Mangkunagaran. Di dalamnya terdapat tanaman yang ditumbuhi pohon, bunga, semak hias, sangkar berisi burung, patung-patung klasik bergaya Eropa, serta kolam air mancur. Keenam, jika menghadap ke taman terbuka terdapat Praci Moyasa, sebuah ruang keluarga berbentuk segi 8 yang digunakan untuk rapat. Di dalam bangunan terdapat perabotan dari Eropa. Kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding. Namun, saat berkunjung ke Keraton Mangkunagaran, terdapat tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh beberapa pengunjung, seperti yang terdapat tempat yang menjadi kediaman raja. Tempat itu tidak boleh dikunjungi agar tidak mengganggu sampeyan ingkang jumeneng KGP AA Mangkunagaran 9. Benda-benda peninggalan. Di dalam keraton terdapat beberapa benda-benda bersejarah di dalam Keraton Mangkunagaran yang berusia hingga ratusan tahun, yaitu seperti patung singa pada undakan pendopo terdapat 4 patung singa berwarna emas. Warna kuning keemasan dan hijau mendominasi pendopo. Pemandu menjelaskan bahwa tiap detail bangunan pendopo memiliki arti dan makna. Patung singa adalah patung yang berasal dari Berlin atau Jerman, merupakan simbol kekuasaan dan penjaga sebuah tempat. Patung singa ini sudah jelas sangatlah berharga, karena selain bendanya sangat termasuk benda bersejarah, harga dari patung ini sangatlah mahal. Benda-benda di dalam Museum Mangkunagara atau Dalam Ageng. Museum ini menempati bangunan utama bernama Dalam Ageng. Di dalamnya terdapat koleksi benda bersejarah yang tertata rapi, serta perhiasan milik raja dan permaisuri. Sama seperti di rumah keluarga kerajaan, pengunjung juga tidak diperkenankan mengambil gambar di dalam museum. Selain memamerkan petanen, tempat persemaian Dewi Sri berlapiskan tenun sutera yang menjadi pusat perhatian pengunjung. Museum ini juga memamerkan perhiasan, senjata-senjata, pakaian-pakaian, medali-medali, perlengkapan wayang, uang logam, gambar adipati-adipati Mangkunagaran, serta berbagai benda-benda seni. Benda-benda tersebut berusia ratusan tahun dan rata-rata terbuat dari emas. Di dalam bangunan ini juga terdapat struktur dan ukiran bangunan yang khas dengan gaya Jawa dan Eropa. Oleh karena itu, semua benda yang terdapat di dalam Museum Mangkunagaran harus dijaga dan dilestarikan.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.